Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman rahmatullah, kita semuanya diberikan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga ini menjadi salah satu tambahan amal soleh kita, pemberat timbangan mizan kita yaumul qiyamah, sehingga kita dimudahkan untuk lebih dekat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat yang mencintai beliau, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, dan semoga kita pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya izin untuk saya pegang aja ya. Bismillah. Nah, teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali berkaitan tentang Sirah Nabawiyah. Jadi terakhir pembahasannya dari masih ingat itu sebelum Ramadan itu jauh banget itu. Masih ingat tentang apa itu materinya? Dulu kita bahas berkaitan mengenai agama-agama bangsa Arab sebelum Islam datang gitu ya. Jadi di situ ternyata bangsa Arab itu adalah sebuah bangsa yang mereka itu kebanyakan adalah orang yang hidupnya kabilah-kabilahan gitu ya. Makanya mereka punya sifat yang melekat, yaitu fanatisme. Itu kalau sama pemimpin kabilahnya, mbah kaumnya, itu loyalnya luar biasa. Ya, diajak perang ya, pasti perang. Nah, itulah kenapa kok kemudian Allah turunkan Islam itu di daerah yang disebut sebagai Jaziratul Arab ya, Jazirah Arab, karena memang pada saat itu menjadi tempat itu, atau Jazirah Arab secara khusus itu menjadi tempat yang tidak laku. Maksudnya tidak laku itu gimana? Ada yang bisa membantu apa yang dimaksud tidak laku ini bangsa Arab? Secara letak geografis itu nggak laku. Ini mau nanam apa itu kan? Mau apa ya? Mau investasi apa? Ya nggak ada apa-apa gitulah. Kayak tanah mati gitu. Kayak tanah mati, nggak profit itu kan? Nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada keuntungannya sama sekali. Makanya bangsa Persia, peradaban Persia sama peradaban Romawi itu nggak ada sama sekali yang melirik. Nggak laku jualan, tapi mereka malah sampai ke selatan, ke Yaman. Kenapa kok Yaman ini orang-orang Romawi yang saat itu kan kerajaannya Nasrani itu sampai ke sana, kenapa? Karena Yaman lebih subur. Tapi di tengah-tengah ini loh, Mekah, Madinah, itu kalau orang masuk situ mungkin apa? Rekoso prihatin gitu ya, susah hidupnya karena air juga sulit, kemudian tumbuh-tumbuhan juga kadang-kadang, apalagi di Mekah itu yang lebih parah lagi pada waktu itu. Kalau bukan karena Zam-Zam dan Ka'bah, mungkin Mekah waktu itu nggak ada orang yang tinggal di situ gitu. Tapi kan karena ada apa? Ka'bah sama air Zam-Zam. Kalau bukan dua ikon itu udah mungkin mereka akan cari tempat yang lain. Nah, jadi tempat ini adalah tempat yang bisa disebut nggak ada keuntungannya sama sekali. Makanya kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Islam di tempat yang itu, atau mengutus Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab di Mekah? Karena memang pada dasarnya mereka ini punya watak itu tadi, menerima gitu loh. Karena belum ada yang menyentuh. Orang Persia punya kehidupan dan peradaban sendiri. Orang Romawi pun juga punya kehidupannya sendiri-sendiri. Dan nanti kita lihat teman-teman rahimakumullah bahwa bayangkan ya, orang Arab yang dulunya ini saling perang antar saudara, bahkan ada yang sampai 100 tahun lebih itu perang terus. Kalau kita lihat nanti agak lebih jauh lagi di Madinah itu ada suku Aus dan Khazraj. Itu perang sampai 120 hari teman-teman. Yang ngompor-ngompori orang Yahudi itu. Dikompor-kompori sama orang Yahudi, akhirnya perang saudara. Tapi bagaimana kemudian ketika Nabi datang itu apa? Bisa mempersaudarakan.
peperangan yang sudah berlarut-larut, bahkan mungkin sudah sampai berapa keturunan itu kan. Mungkin 4 keturunan juga ada itu kan, 120 tahun itu. Di Mekah yang dulunya mereka nggak tahu siapa yang harus disembah, sepertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan itu kita bahas tentang orang-orang Arab itu sesembahannya kan unik-unik. Jadi mereka kalau punya patung, kemudian lewat, ngelihat ada batu yang lebih bagus, patung yang lama apa? Dibuang. Patung yang lama dibuang, kemudian ini kayaknya lebih keren ini. Yang ini udah nggak zaman gitu kan, dibuang. Baru lewat lagi bisa dibuang itu. Bahkan kadang mereka juga buat patungnya dari makanan, dari kurma, disusun. Nanti kalau lapar dimakan. Jadi mereka makan Tuhan sendiri. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang bapaknya waktu itu masih belum beriman kepada Allah. Ini ngerjain bapaknya. Jadi bapaknya itu punya patung, kemudian sama anaknya patungnya dibuang di tempat sampah itu kan, dikasih kotoran. Bapaknya marah itu kan, dicuci. Besoknya lagi kerjaan lagi kayak gitu. Diambil patungnya dibuang sama bapaknya dicuci. Sampai bilang, bahasa kita mungkin, Pak, kok segitunya sih rawat Tuhan? Tuhan aja nggak bisa ngerawat dirimu, masa apa? Nggak bisa ngerawat dirinya, apalagi ngerawat dirimu gitu. Itu tadi kan kotor, kita bersihin, dibuang, kita yang kembalikan, tapi dia nggak bisa balik sendiri itu. Nah, sampai segitunya mikir, oh iya ya. Masa kita menyembah sesuatu yang kita malah apa? Ngerawat, kita yang ngerawat. Seharusnya kita ini butuh zat yang merawat kita, yang ngasih kita rizki, ngasih kita kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas tentang bagaimana kehidupan agama yang waktu itu kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bahas cuplikan lain dari sisi sejarah pra-Islam atau sejarah pra-Nabi diutus. Ya, tepatnya adalah terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi dan ya kehidupan masyarakat lah. Gitu. Kalau sebelumnya kan lebih kepada politiknya seperti apa, kekuasaannya seperti apa, religiusnya seperti apa. Sekarang ya lebih kepada ekonominya dan sosial masyarakatnya itu seperti apa. Sehingga kenapa kok Arab ini atau Jazirah Arab secara khusus ini Allah turunkan risalah di situ. Dan ingat teman-teman, bahasanya Islam ini bukan agama apa? Bangsa Arab. Islam itu bukan agama bangsa Arab, tapi Islam itu adalah untuk manusia. Bedanya. Kalau Nabi diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, kata Nabi SAW, kana nabiyyu yub'atsu ala qaumihi khassah. Dulu Nabi itu kalau diutus itu hanya lingkupnya di kaumnya tertentu saja. Jadi misalnya Nabi Musa ya sudah di Bani Israel, yang lain ada Nabi lagi, nggak ikut campur. Ya, jadi sudah punya apa? Lingkungan masing-masing. Nabi Isa dan seterusnya juga sama seperti itu. Nabi Muhammad SAW kata beliau, wa ba'ithtu lin-nasi kafah, sedangkan aku, kata beliau, diutus untuk seluruh manusia. Nah, itu yang membedakan teman-teman. Kalau dulu para nabi diutus untuk lingkungan tertentu. Beliau wafat akan digantikan dengan nabi yang berikutnya. Nah, sedangkan Nabi SAW, beliau ini adalah seorang nabi yang diutus bukan untuk zaman tertentu, juga bukan untuk tempat tertentu, bukan pula untuk umat tertentu, tapi untuk seluruh umat, setiap zaman dan setiap tempat. Itu yang membedakan Nabi Muhammad SAW. Al-halah al-ijtimaiyah, bagaimana kondisi sosial yang ada di masyarakat Arab pada zaman itu. Kata beliau di sini, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, masyaallah, jazakumullah khairan. Jadi pada zaman itu orang-orang Arab ya, lapisan-lapisannya itu beragam. Jadi mereka mengenal kasta juga. Jadi maksudnya kasta di sini ada orang yang dia itu punya kedudukan, ada orang yang dia biasa-biasa, ada bahkan budak, itu ada di situ. Disebutkan di sini, fakanat alaqatur rajul ma'a ahlihi fil ashraf ala darajatin kabiratin min ar-ruqi wa taqaddum. Beliau jelaskan di sini bagaimana dulu sosial kemasyarakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, nah, suami istri. Kalau itu adalah orang yang berada pada kedudukan yang levelnya tinggi di masyarakat, artinya ini orang dihormati, ya, punya
kedudukan di masyarakat, bukan orang biasa. Ini mereka punya hubungan yang sangat kuat sekali. Wa kana laha min hurriyatil iradah wa nafadh al-qaul al-qistil awfar. Jadi wanita pada saat itu, terutama adalah istri-istri para bangsawan, itu mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan mereka punya hurriyah al-iradah, kebebasan untuk memilih dan sebagainya. Jadi bukan seperti budak, karena ini juga anak ataupun istri bangsawan itu. Bahkan wanita pada zaman itu, terutama adalah wanita yang bangsawan tadi, wa kanat muhtaramah masunah tusallu dunaha suyuf. Mereka adalah wanita-wanita yang sangat terjaga dan dihormati. Bahkan bisa jadi perang terjadi karena apa? Karena masalah perempuan. Jadi misalnya ada seorang istri yang diganggu sama orang lain, itu mereka sampai bisa perang gara-gara itu. Jadi perang gara-gara apa? Istrinya diganggu orang. Bukan gelut ya. Kalau gelut kan cuma 2 orang itu kan, kelahi, bukan kelahi. Perang ini. Bisa antara baina qabilatain, 2 kabilah, 2 suku besar, kemudian perang hanya untuk apa? Kehormatan seorang wanita bangsawan. Wa turaqud dima wa kana ar-rajul idza arada an yamtadih. Bahkan dulu ya orang-orang Arab ini yang mereka ini notabene adalah orang-orang yang ya punya kedudukan di masyarakat. Mereka ini sangat dipuji kalau bisa punya satu sajaah, keberanian. Nah ini dia jemaah, teman-teman rahimahullah. Jadi mereka kalau punya keberanian itu akhlak bagi mereka, dan itu sesuatu yang terpuji bagi mereka. Jadi punya sajaah. Nah, jadi mereka bukan orang yang pengecut. Itu salah satu kondisi sosial masyarakat yang ada pada zaman itu. Jadi sangat menghormati perempuan, terutama adalah perempuan yang bangsawan. Tapi apakah ada juga yang sebaliknya? Tentunya ada. Di masyarakat pasti ada yang baik dan ada yang apa? Ada yang kurang baik ya. Ada juga yang sama sekali nggak ada kebaikan. Bisa jadi gitu. Di masyarakat nggak ada yang semuanya sempurna kan? Nggak ada juga yang semuanya rusak. Ya. Pasti ada 1-2 orang ataupun beberapa orang yang memang masih menjaga keaslian atau fitrahnya sebagai manusia yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman rahimakumullah, ini kondisi ya Mbak, pada zaman itu seorang wanita ini bisa terjadi sebuah perang. Bahkan kalau wanita ini karena punya kedudukan tadi itu, misalnya ada sebuah perang, kemudian ingin mengadakan sebuah perdamaian, itu wanita bisa mengumpulkan. Jadi punya kekuatan gitulah untuk mengumpulkan antara kabilah-kabilah yang sedang berperang, kemudian dikumpulin apa? Yuk kita bikin perdamaian. Itu wanita pada zaman itu bisa melakukan itu. Terutama adalah al-ashraf. Ya ini keluarga bangsawan, bukan orang-orang yang biasa. Nah, tapi kan Islam kemudian datang tidak melihat siapa kita ya di mata manusia, tetapi kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak pedulilah kita ini siapa, kedudukan kita seperti apa, kita punya pangkat berapa nih, bintang dan seterusnya. Kita punya ini dan itu hanya ya istilahnya casing kita. Tapi yang sangat-sangat berarti adalah apa yang ada di dalam hati kita, takwa, teman-teman. Itu yang menjadi tolak ukur kita ini mulia atau tidak. Bukan karena kedudukan. Kalau mungkin ya kedudukan itu menjadi syarat kita mulia, mungkin Fir'aun lebih dihormati atau lebih mulia daripada Musa. Itu ya. Kalau karena harta, mungkin Namrud lebih hebat dan lebih mulia daripada siapa? Ibrahim. Tapi kan enggak, sebaliknya. Seseorang itu mulia karena imannya, seseorang mulia karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berproses di situ. Allah tidak menuntut kita, ya fulan, wahai manusia, kamu harus seperti ini 100%. Enggak bisa, teman-teman. Kita pasti nanti akan godaan, cobaan, apalagi cobaan iman. Wah, itu enggak ada habis-habisnya. Ujian bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah itu apa? Merawat hidayah itu. Wah, itu beratnya minta ampun. Jadi jangan mengira ketika kita sudah dapatkan iman dari Allah, hidayah dari Allah, kemudian kita ini wah nggak punya masalah. Bahkan malah bisa lebih banyak masalahnya. Karena apa? Iman butuh pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala, dari kita semuanya. Allah ingin buktikan ini kalau memang 24 karat itu pasti akan ditempa. Kecuali kalau cuma berapa karat, ya udah ujiannya ringan. Tapi kalau kita ini ingin, ya itu tadi
level emas yang 24 karat, pasti ujiannya lebih berat. Nah, kita lanjutkan, teman-teman rahimahullah. Selanjutnya, ada lapisan masyarakat lain. Kalau tadi kan lapisan masyarakat yang itu punya kedudukan bangsawan. Wa bainaha hadhihi halul ashraf. Kana hunaka fil awsat al-ukhra anwa' min al-ikhtilat bainar rajul wal mar'ah. Nah, tapi di sini ada satu ya, tadi kita sebutkan kondisi sosial masyarakat yang sangat menempatkan wanita pada tempat yang sangat mulia. Tapi sebaliknya ini berbeda 180 derajat. Kalau yang kedua ini menghinakan masyarakat, terutama adalah perempuan. Bahkan nanti akan terjadi ya tindak perzinahan, perbuatan keji dan lain sebagainya. Itu ada juga. Nah, teman-teman rahimakumullah, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di zaman itu pernikahan itu ada 4 macam. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernikahan ataupun pra-Islam, lebih tepatnya pra-Islam sebelum Nabi diutus. Itu pernikahan 4 macam. Satu, kata Aisyah radhiyallahu anha, pernikahan yang kita kenal. Orang kalau mau nikah dengan pernikahan Islam itu gimana caranya? Satu apa? Dia datengin kan walinya, khitbah gitu kan. Khitbah, kemudian mungkin nanti selesai fix, baru kemudian tentukan apa? Mahar, dibayarkan, selesai. Sah itu kan pernikahan yang sah. Tapi ada juga sebuah pernikahan yang nanti kedua, 3 dan 4. Nah, ini pernikahan yang cara seperti ini ada juga, yaitu adalah pernikahan yang kemudian diadopsi oleh Islam, maksudnya dibenarkan oleh Islam, yaitu orang datang berkhitbah, kemudian datengin walinya, wali wanita, kemudian apa? Nikah sah itu. Tapi ada juga nikah yang kedua. Wah, ini nikah yang kedua ini agak unik, teman-teman. Gimana itu? Jadi ada seorang suami istri. Suaminya bilang sama istrinya, kamu pergi ke seorang wanita si fulan gitu kan. Jadi nauzubillah, seorang suami ini malah memerintahkan istrinya untuk ngapain? Berbuat keji, berbuat zina itu. Biasanya untuk mendapatkan istilahnya kayak nasab gitu ya. Mungkin istrinya diminta untuk berzina dengan seorang tokoh gitu kan. Atau misalnya seorang bangsawan, atau mungkin dia ngerasa ini kita ini rakyat biasa, rakyat jelata gitu kan. Maka pengen kemudian apa? Istrinya, nauzubillahnya, suaminya merintahin itu, teman-teman. Sampai seperti itu. Jadi kita ingin membahas kenapa Islam datang? Apa sih masalahnya kok Islam datang itu? Gitu ya. Jadi kita ingin tahu kenapa kok sampai harus ada Islam untuk menyelesaikan masalah. Memang masalahnya apa? Kenapa kok seburuk apa sih masyarakat itu kok sampai kemudian Islam datang dan mampu merubah mereka? Seorang laki-laki nggak punya sama sekali apa ya, izzah, nggak punya harga diri itulah. Istrinya diminta untuk zina sama orang lain, tujuannya untuk apa? Dapat keturunan dari tokoh ataupun pemimpin gitu. Ini namanya nikah istibdha. Jadi seorang suami yang nyuruh istrinya berzina, nauzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini nikah yang disebut bahwasanya ada seorang wanita berzina, kemudian berzina dengan beberapa laki-laki. Wanita ini boleh milih kalau misalnya sudah melahirkan dari sekian orang itu siapa yang nanti akan menjadi bapaknya. Itu ya teman-teman. Jadi segitunya. Jadi satu wanita, kemudian ada beberapa orang laki-laki. Kalau dia lahir, ini dia boleh terserah. Saya mau milih si A, boleh, nggak ada yang larang. Bapak atau bapak dari anak ini adalah si B, yang nggak ada yang larang, boleh, silahkan itu. Itu ketiga. Yang keempat, ada seorang wanita dan beberapa laki-laki. Kalau seorang wanita ini hamil kemudian melahirkan, nanti didatangkan orang namanya al-qaif yang punya ilmu namanya ilmu qiyafah. Ilmu qiyafah ini mungkin kalau hari ini seperti ilmu yang digunakan untuk setiap orang kan ada ini ya, kayak semacam gen dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat ini ada nggak sih kemiripan sama si itu gitu loh. Gitu. Jadi orang Arab saat itu punya ilmu itu, tapi tentunya sesuai dengan zamannya. Biasanya dilihat, oh ini kok jarinya agak mirip ya.
mukanya tuh, gampangannya kan muka itu ya gampangannya. Ataupun mungkin ini kayaknya matanya mirip, ini bibirnya mirip. Ya itu namanya ilmu qiyafah namanya. Nah, yang keempat ini, seorang wanita yang berzina dengan beberapa laki-laki ketika lahiran, datangkanlah ahli tadi. Dilihat ini anaknya mirip sama yang mana. Oh, kalau mirip sama yang A misalnya, ya sudah, anak ini akan dinasabkan ke siapa? Ke bapak yang A tadi. Padahal belum tentu juga itu kan? Belum tentu kan ilmu. Ya, bisa benar, bisa salah. Nah, itu 4 jamaah. Ada 4 model pernikahan pada Arab jahiliyah. Tapi yang sesuai dengan syariat Islam tentu yang pertama tadi ada khitbah. Nah, sampai segitunya masyarakat Arab yang sungguh pada zaman itu mungkin jauh dari yang sudah mereka kenal sebelum-sebelumnya. Mereka sebetulnya kenal namanya agama Ibrahim, tapi merusak. Masih ingat waktu itu kita jelaskan orang yang pertama kali bawa berhala ke Mekah ini. Kan dulu orang Mekah nggak tahu berhala itu, teman-teman. Yang itu nanti diazab. Dia itu geret geret ususnya ketika disiksa di neraka itu. Ya. Amr bin Amir bin Luhai atau biasa disebut Amr bin Luhai ini adalah orang Arab yang dulu datang ke Syam. Syam ini kan Romawi. Ya. Kemudian pulang-pulang oleh-olehnya apa? Hubal, tahu kan Hubal? Berhala paling besar di Mekah namanya Hubal. Itu yang bawa Amr ini namanya dosa jariyah jemaah. Kan kita mengenal ada amal soleh yang itu kalau kita ngerjain kemudian diikuti orang lain kita dapat pahala. Tapi ada juga dosa yang itu ketika diikuti sama orang lain apa? Kita tidur dosa gitu kan. Selama orang itu melakukannya. Itu Amr bin Luhai yang pertama kali membawa berhala di Jazirah Arab. Wah, dosanya enggak ampun itu sampai seperti apa gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Wa kana minal ma'ruf fi ahli al-jahiliyah annahum kanu yu'addiluna baina az-zawjat min ghairi haddin ma'ruf yantahi ilaihi. Kalau tadi pernikahannya yang dengan 3 model pernikahan, ya intinya itu zina tuh. Kemudian yang berikutnya ada juga pernikahan yang mereka itu mau nikah dengan berapapun terserah. Enggak ada batasannya. Hatta haddadaha al-Qur'an fi 4. Lalu kemudian Al-Qur'an membatasi 4. Bahkan yasma'una bainal ukhtain, bahkan di antara mereka ada yang menikahi 2 saudari sekaligus. Apa maksudnya 2 saudari sekaligus itu? Ya kakak adik dinikahi itu. Boleh enggak kalau kayak gitu sekarang? Enggak boleh. Wa anta jama'u bainal ukhtain itu dilarang sekarang. Enggak boleh jadi menikahi misalnya. Jadi seorang laki-laki punya istri. Nah, kebetulan istrinya itu punya adik perempuan juga. Itu diborong semua, dinikahi semua, enggak boleh itu. Enggak boleh menikahi apa? Ukhtain, artinya saudari yang tadi itu sama sekandung, saudara kandungnya. Kalau 2 ini yang dulu dilakukan oleh orang-orang Arab yang itu tentunya berlawanan dengan aturan Allah. Wa kanu yatazawwajuna bi zawjati abaihim. Bahkan mereka, teman-teman, ada yang sengaja menikahi mantan istri bapak-bapaknya. Itu sampai segitunya. Padahal kan kemudian datang ayat Al-Qur'an. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i, dan seterusnya itu. Jadi tidak boleh kemudian kita menikahi apa yang sudah pernah dinikahi atau wanita yang sudah pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Itu kemudian dilarang. Tapi mereka dulu enggak nikahi, bahkan setelah ditolak pun tetap menikahi. Nah, ini Islam kemudian datang untuk menghapus itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana fahisyah, perbuatan keji itu sangat marak di masyarakat Arab, lapisan-lapisan masyarakat yang ada di saat itu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan nasab yang rusak, gitu ya. Pernikahan ini kan tujuannya adalah untuk menjaga nasab, teman-teman, gitu ya. Pernikahan itu diantara fungsinya atau maqasidnya itu adalah untuk hifdzun nasl, menjaga nasab. Nah, kalau orang melakukan perbuatan yang tidak sah, bagaimana kita akan menentukan ini anakku atau bukan? Pernah kejadian yang disebutkan di sini, ada seorang ayah itu datang kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, ini anakku. Ngaku bapak itu. Tapi Nabi mengatakan la da'wata fil Islam, enggak boleh itu.
Sebab iya ini anakmu, bahasa kita mungkin ini anakmu secara biologis, tapi secara agama enggak. Itu teman-teman. Jadi berarti ini kan anak hasil perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan tadi pernikahan. Wa min kana yaidu al-banat khasyatal 'ar. Bahkan di antara mereka itu ada yang sampai mengubur hidup-hidup anak perempuan. Jadi kalau lahiran ada lahirnya itu anak perempuan, itu mereka langsung malunya minta ampun. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzim. Jadi kalau terdengar kabar bahwasanya anak itu perempuan, wah itu marahnya, murkanya luar biasa. Karena mereka apa? Menganggap itu tadi ya aib perempuan. Itu dulu ketika sebelum ada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh anak perempuan, bahkan juga membunuh laki-laki juga. Tujuannya untuk apa? Khasyatal infaq, karena mereka tidak mau terbebani dengan apa? Memberikan nafkah. Padahal Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang kasih kalian rezeki dan anak-anakmu. Kita kan kadang kepedean ya, seakan-akan kita yang ngasih makan. Itu cuma dititipi aja kan kita. Bukan kita, tapi Allah yang Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Nah, teman-teman rahimahullah, ya orang yang menikah itu sebetulnya rezekinya malah tambah gitu kan. Kalau orang yang belum menikah, berarti rezekinya untuk siapa? Untuk diri sendiri gitu. Tapi kalau dia menikah, jangan kira istri itu apa? Ngambil jatah kita, enggak. Tapi istri punya jatah sendiri. Kan setiap orang punya rezekinya masing-masing. Punya anak, apakah anak kemudian wah ini dasar anak ini ngambil rezeki orang? Gitu kan enggak. Anak juga punya apa? Rezeki sendiri. Nah, teman-teman Allah, jadi konsep rezeki itu apa? Bukan berarti ketika seseorang menikah itu kerannya tambah seret, enggak. Tapi kerannya tambah apa? Nah, tambah banyak kan itu kan? Tambah banyak. Tapi kan kadang keran ini ya kadang turunnya lancar, kadang juga apa? Menetes. Tapi kan yang penting kita nadai di bawahnya. Tapi kan ada. Nah, itu rezeki. Itu konsep rezeki yang ingin diajarkan. Dulu orang dulu sengaja membunuh anaknya apa? Karena takut mereka nggak mau ngasih nafkah. Nah, ini yang terjadi pada zaman itu. Lalu bagaimana dengan kondisi sosial masyarakat antar kabilah? Rusak jemaah. Antar kabilah apa? Rusak. Karena apa? Fanatisme. Ada asabiyah. Jadi mereka itu loyalnya hanya kepada kaumnya tadi, raisul qabilahnya. Selain mereka udah nggak diterima. Makanya mereka banyak sekali perang. Quraisy perang sama siapa, Aus sama Khazraj dan lain sebagainya. Karena itu tadi. Jadi mereka punya asabiyah, tapi qaumiyah, qabiliyah. Tapi fanatisme mereka hanya sebatas untuk kabilah. Itu bisa kita lihat bagaimana dulu ya orang-orang Arab yang mereka belum mengenal nur Islam, cahaya Islam. Mereka hidupnya seperti ini. Makanya kalau Islam datang, kemudian mereka ini tersentuh, mereka berubah hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Kita ingin katakan bahwasanya berhasil gitu Al-Quran merubah mereka. 23 tahun bisa merubah mereka. Yang dulunya mereka ini nyembah Tuhan yang bisa ganti-ganti, yang dulunya mereka bahkan membunuh anak perempuannya, membunuh anaknya sendiri karena takut miskin, takut fakir, tapi akhirnya mereka berubah di situ. Yang dulunya mereka ini masa lalunya kelam itulah. Tapi kan Allah melihat kita hari ini seperti apa jemaah. Allah melihat kita hari ini seperti apa. Masa lalu kita biarlah itulah. Nanti ketika kita sudah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan menutupi itu semuanya. Allah Ghafur, Allah Rahim yang Maha memberikan ampunan dan rahmatnya. Jadi bukan siapa kita dulu teman-teman, tapi siapa kita hari ini. Sekelas Khalid bin Al-Walid yang pernah bikin Nabi itu sampai terluka dalam perang Uhud. Itu kan dulunya adalah orang yang memerangi Nabi, bahkan yang punya apa? Punya strategi gimana caranya kita bisa muter timbangan yang sebelumnya Islam memenangkan kemudian jadi
mereka yang unggul gitu kan. Akhirnya apa? Menjadi orang yang disebut sebagai panglima yang tak terkalahkan. Saifullah Maslul itu kan gelarnya. Dulunya apa? Wah, ini orang di antara nomor 1 orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai para ulama sirah itu mengatakan para sahabat itu ketika melihat Nabi SAW pertama kali ini sudah kelihatan terpancar wibawanya. Baru melihat aja sudah ada wibawanya. Dan ketika kenalan ya pasti akan cinta. Jadi man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang baru ngelihat sekilas saja langsung kelihatan aura terpancar itu kan. Wa man khalatahu ahabbah. Siapa yang dekat berinteraksi secara kuat dengan beliau maka pasti akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga sama seperti itu. Bahkan kita membaca sirah beliau ini seakan-akan itu hadir dalam kehidupan kita, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah panutan uswah bagi kita semuanya. Nah, kita sebelum nanti akan belajar lebih lanjut terkait dengan siapa beliau, kita ingin tahu sebetulnya apa sih yang diberisi sama Nabi itu? Yang diurusi Nabi itu apa sih? Jadi kita nggak langsung melihat kok umatnya banyak itu seperti apa. Dulu umat beliau nggak banyak. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan di awal-awal banyak orang yang meninggal dunia syahid ya karena disiksa. Sumayyah, wanita pertama yang gugur syahid karena dibunuh sama orang-orang kufar Quraisy. Nah, itu kondisi secara sosial kemasyarakatan. Kemudian yang berikut adalah al-halah al-iqtisadiyah, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini berkaitan erat dengan kondisi sosial. Karena sosial ini kan berkaitan dengan keamanan itu ya. Kalau keamanan terganggu, pasti ekonomi juga akan ikut terganggu. Itu sudah sebab dan akibat gitu. Nah, kebanyakan pada zaman itu orang-orang Arab mereka adalah tujar. Mereka ini pedagang kebanyakan. Ya, mereka ini orang-orang yang dagang, bahkan dagangan mereka ini bukan hanya di sekitar Mekah, tapi sudah sampai mana? Bahasa kita mungkin sudah ekspor ini kan. Sampai ke Syam. Mekah Syam itu kan 1000 km, teman-teman. Sini Jakarta aja baru 300 km itu kan. 1000 km Jogja mana ya? Surabaya Banten 1000 belum itu. Nah, nanti bisa dicek. Mungkin ya, atau belum malahan itu. Artinya Mekah dengan Syam itu kan jaraknya sekitar 1000 km. Itu jarak dagang mereka. Sedangkan ke selatan mereka sudah sampai ke Yaman, Jadi mereka adalah pedagang. Memang mereka ini adalah orang-orang Arab jahiliyah. Tapi bukan berarti mereka ini enggak pintar-pintar dagang. Mereka pintar dagang. Mereka pintar perang. Kenapa kok disebut sebagai jahiliyah? Karena apa? Mereka merusak tatanan masyarakat tadi itu. Yang kuat zalim kepada yang lemah. Ya, harta digunakan untuk sesuatu yang misalnya membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan lain sebagainya. Nah, karena tadi keamanannya terganggu, sering perang, mereka ini biasanya memanfaatkan 4 bulan haram yang kita sebut sebagai al-ashhuru al-hurum. Apa saja jemaah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 tambah 1 lagi Rajab. Meskipun mereka ini adalah orang-orang yang jauh sekali dari tatanan yang sudah digariskan Allah, tapi mereka tetap menghormati itu. Itu bulan-bulan haram. Artinya mereka kalau sudah, wah ini sudah masuk Rajab nih, itu sangat menghormati itu. Jadi dari 12 bulan yang aman berapa bulan? 4. Selebihnya apa? Chaos gitu kan. Selebihnya perang gitu kan. Jadi ya hidupnya antara perang, dagang, dagang gitu aja. Karena kalau lagi perang tentu otomatis sih jalur untuk perdagangan ya tiba-tiba dihadang sana, padahal pada zaman itu ketika dagang ya bawanya kafilah, kavaleri besar. Kan nanggung cuma masa bawa cuma 1 onta itu kan nanggung. Jaraknya apa? 1000 km. Ibaratnya kalau sekarang ya langsung 1 kontainer gitu kan. Biar enggak bolak-balik gitu. Makanya yang dibawa banyak. Dan kalau misalnya di tengah jalan ini dia hadang, dindek sama musuhnya, habis itu. Udah mati gitu kan. Habis. Nah, inilah. Jadi kondisi sosial itu mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Adapun bidang industri ataupun ya hasil mereka yang
ada di Mekah tidak banyak. Kebanyakan mereka ya punya keahlian untuk bikin tenun ataupun kain gitu ya. Itu kebanyakan mereka. Kalau dari sisi pertanian nggak ada. Di Mekah nggak ada pertanian di sana. Perkebunan apalagi. Peternakan itu pun nggak banyak. Nah kebanyakan mereka itu dagang itu tadi, kain tenun, dan kemudian dijual. Tapi menjualnya adalah ketika sedang tidak perang, pas genjatan senjata, pas lagi aman. Ini berkaitan tentang sinaah mereka. Nah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi berkaitan yang ketiga, yaitu akhlak mereka. Nah di samping mereka ini sudah jauh dari tatanan masyarakat yang diridhai Allah, secara ekonomi juga mereka ini ya tergantung dengan kondisi ketika aman. Tapi ada akhlak-akhlak yang mereka sudah miliki sejak dulu. Yang disebut akhlak ini adalah sebagai modal terbesar kenapa kok Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk membersamai Nabi sehingga menjadi sahabat-sahabat beliau. Di antara akhlak yang itu mereka miliki adalah al-karam, memiliki kemurahan hati, suka memberi. Itu akhlak mereka jemaah. Mereka itu adalah orang-orang masya Allah yang sangat karam, bahkan sampai hari ini. Ini kalau memberi mungkin gak takut habis uangnya itu kan. Wa kanu yatabaruna fi dzalika wa yaftakhiruna bi, bahkan mereka itu saling saling berlomba-lomba dan mereka membangga-banggakan. Tapi dulu mereka ketika berlomba-lomba itu motifnya buruk, motifnya kurang bagus. Apa itu? Jadi motifnya hanya sebatas aku harus lebih unggul daripada si itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kemudian nanti dibereskan oleh Islam. Ini tetap terjaga, tapi motifnya kalau dulu untuk manusia mendapatkan pujian, tapi kalau yang berikutnya ketika Islam datang merubah motifnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda bantu ini? Karena Allah perintahkan kita. Bukan saya pengen dianggap sebagai orang yang dermawan. Bukan itu, tapi Islam datang untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Nabi bersabda apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata beliau, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya sudah ada. Memberi itu kan akhlak. Tapi disempurnakan lagi. Kenapa? Karena kalau dulu niatnya hanya untuk motif duniawi, dapetin pujian, dianggap sebagai orang baik, tapi disempurnakan menjadi untuk lillah, Allah Subhanahu wa taala. Waqad istanfadu fihi nisfa asy'arihim baina mumtadihin bihi wa mustin ala ghairi, bahkan syair-syair mereka setengahnya itu isinya adalah karam, kemurahan hati mereka, akhlak suka memberi mereka. Itu setengah syair mereka isinya tentang itu. Mereka itu punya syair tentang misalnya perang, keberanian mereka. Mereka punya syair temanya itu misalnya tentang wanita, ada juga percintaan, itu ada juga. Mereka punya syair tentang ini, karam mereka. Karena rajul ya'tihi dhaif fi shiddatil bard, bahkan di antara mereka dulu di zaman jahiliyah tiba-tiba datang tamu di saat musim dingin. Wal ju' wa laisa 'indahu minal mal illa naqatuhu allati ya hayatuhu hayatu usrati. Jadi ada orang datang tamu dan kebetulan saat itu sedang musim dingin. Kita tahu sendiri ya, di Mekah ini memang panas, tapi kalau pas musim dingin ya dingin banget. Di Jazirah Arab ini kan kalau enggak dingin panas banget. Nah, jadi enggak ada yang panas tengah itu, enggak ada. Kalau enggak dingin ya panas banget. Nah, di saat musim dingin, bahkan saat itu sedang pada kelaparan, tiba-tiba datang tamu yang dia miliki hartanya itu cuma 1 onta, enggak punya yang lain. Dan itu onta ibaratnya apa ya? Ini adalah ya aset terakhir yang dimiliki. Udah enggak punya lagi itu. Kalau ini habis ya udah habis. Fata'khudhu hazzatul karam. Lalu kemudian kemurahan hatinya itu apa? Membuat orang tersebut untuk menyembelih onta tersebut kemudian dihidangkan kepada siapa? Tamunya. Bayangin sampai segitunya jemaah. Ada tamu datang kemudian apa? Disembelih onta, yang itu onta satu-satunya. Ibaratnya antum di rumah kebetulan lagi lapar, yang di rumah cuma ada 1 piring dan itu untuk istri juga nanti. Tiba-tiba diketuk, kita sudah siap mau makan, diketuk. Tok tok tok, assalamualaikum, itu kan. Ada tamu, kita buka.
Ternyata kelihatan wajahnya lapar, kan orang yang sesama lapar biasanya kelihatan wajahnya. Saling mengenal ya. Wah ini kayaknya lapar ini. Dikasih itu piring. Nah itu dia kayak gitu. Jadi mereka saking karamnya itu memberikan kepada orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Ithar. Ini akhlak dulu sebelum mereka mengenal Islam. Tapi Islam datang untuk apa? Memuliakan tamu, kan kemudian dia apa? Diadopsi. Artinya Islam juga menganggap memasukkan itu sebagai sebuah syariat. Tapi bukan hanya sebatas memberi, tapi untuk mendapatkan ridho dan pahala Allah SWT. Itu dia. Jadi akhlak disempurnakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya teman-teman rahimakumullah, wa kana min nata'iji karamihim annahum kanu yamtadihuna bi syurbil khumur. Nah ini sisi buruk mereka yang kemudian Islam ingin membenarkan. Itu apa? Mereka dulu itu memuji dalam syair-syair mereka itu apa ya? Minum khamr. Kenapa kok minum khamr mereka puji? Karena biasanya orang kalau sedang ya ada reaksi itu, orang ngasih nggak sadar kan itu kan? Jadi ketika ada reaksi, ketika dia ngasih apa? Nggak sadar. Nah itu mereka menggunakan itu khamr untuk penenang, sehingga ketika mereka itu memberi kepada orang lain, dia nggak apa ya? Nggak rugi, ataupun dia nggak sadar oh ternyata yang diberikan apa, harta yang paling dia cintai, karena dia nggak sadar. Akhirnya mereka menggunakan itu. Makanya ini kemudian dibenarkan dan diluruskan oleh Islam. Kita boleh memberi, tetapi harus dengan cara yang baik. Bahkan mereka juga ada yang ingin memberi tapi dengan cara yang keliru. Itu apa? Ikut judi, maisir. Ikut judi. Jadi Pak mau kemana? Oh saya mau judi. Mau ngapain? Saya mau ikut andil bangun masjid dengan misalnya kayak gitu. Jadi tujuannya bagus untuk bantu orang, tapi caranya apa? Keliru. Nah itu dia. Jadi mereka ada yang sampai ingin memberikan, ingin menderma ataupun bersedekah itu kan, tapi mereka dengan cara yang keliru. Nah, makanya ketika Allah SWT itu awal-awal menjelaskan berkaitan tentang khamr itu, Allah menyebutkan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Pahalanya lebih banyak daripada apa? Ataupun dosanya itu lebih banyak daripada pahala. Artinya memang ada manfaatnya itu. Memang ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih banyak. Merusaknya lebih banyak. Nah, ini berkaitan dengan akhlak, yaitu al-karam. Yang kedua adalah al-wafa bil ahdi. Al-wafa bil ahdi, yaitu adalah mereka menempati janji. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sangat menjaga al-ahd, janji. Jadi pantang untuk mengingkari janji. Lalu yang berikutnya apa? Izzatun nafs wal iba an qabulil khasfi wad dhaim. Mereka punya harga diri dan mereka tidak ingin direndahkan. Itu akhlak bangsa Arab dulu. Sangat suka memberi, kemudian juga menepati janji, dan mereka ini tidak mau dihina dan direndahkan oleh siapapun. Makanya mereka mudah marah. Karena apa? Enggak suka direndahkan sama orang. Ini kalau sedikit kita marah langsung apa? Angkat pedang gitu kan. Langsung perang. Nah, jadi punya izzatun nafs. Maka mereka punya perang, sering perang karena masalah tadi itu, tidak ingin direndahkan oleh siapapun. Jadi ingin mendapatkan kemuliaan dengan cara berperang. Lalu yang berikutnya adalah al-mudhi fil azaim. Mereka kalau sudah punya keinginan, tekad bulat, pasti itu akan pantang menyerah. Itu akhlak yang mereka miliki. Jadi kalau sudah niat, udah enggak akan ada lagi siapapun yang bisa menghalangi niat dan tekad mereka. Jadi punya tekad yang bulat. Yang berikutnya apa? Al-hilmu wal anah, sabar. Di samping mereka ini punya ya emosian, tapi mereka juga ini punya ketekunan, sabar untuk terus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Teman-teman rahimakumullah, kemudian yang ingin saya sebutkan lagi berkaitan dengan pra-Islam ini. Dulu mereka itu adalah orang-orang yang sangat menjaga sekali menjaga diri itu ya. Tapi ada juga di antara mereka yang ya karena lingkungan sehingga mereka ikut-ikutan. Maka di sini teman-teman rahimakumullah, lingkungan itu mau nggak mau juga pasti akan membentuk dan mempengaruhi kita. Kita antara dua pilihan, kita yang terpengaruh atau kita yang akan mempengaruhi. Kuat-kuatan
Kalau kita kuat memberikan pengaruh, alhamdulillah, pengaruh yang positif tentunya ya. Tapi kalau kita tidak kuat, pasti kita akan terpengaruh. Ibaratnya kita itu kalau di di mana? Di sungai itu kan, kita ini bisa keli atau bisa ngeli. Ada yang tahu bedanya keli dengan ngeli, teman-teman? Yang orang Jawa ini saya tahu ini. Keli dan ngeli. Kalau keli itu udah hanyut, kita nggak bisa ngontrol itu kan, udah ngikutin aja ya, harus. Tapi kalau ngeli itu ada kalanya kita berhenti, kita masih bisa berhenti. Tapi kalau keli udah hanyut 14 sampai kemana pun kita ikut aja itu. Tapi kalau ngeli, oh ini yang bagus kita ikuti, kalau buruk ya kita berhenti sebentar gitu. Kemudian yang berikutnya yang keenam, akhlak mereka adalah as-sadzajah al-badawiyah. Mereka itu adalah orang yang polos. Maksudnya polos itu apa? Karena mereka hidupnya ya kalau nggak sama ghanam, kambing, atau dengan susu kambing dengan kurma, itu kehidupan mereka kayak gitu. Mereka nggak sibuk dengan Persia, nggak sibuk dengan Romawi, tapi mereka punya kehidupan sendiri, yaitu apa? Kehidupan di padang pasir. Ngurusin ternak. Hanya kemudian teman-teman Allah, kita bisa tahu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yang kita tahu ini ya, dulunya mereka adalah orang-orang yang secara tatanan sosial kemasyarakatan itu rusak, bahkan secara peribadatan mereka sudah menyembah sesuatu yang tidak seharusnya disembah, secara hubungan persaudaraan hancur karena apa? Perang yang ratusan tahun. Tapi kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mengatakan bahwasanya dakwah beliau berhasil teman-teman. Karena apa? Beliau dengan izin Allah melalui Al-Quran bisa merubah hati orang-orang yang tadinya sebelumnya apa? Gak kenal Allah SWT. Nah inilah kenapa Allah pilihkan di Jazirah Arab. Karena mereka apa? Hatinya siap untuk menerima. Karena mereka tidak punya ilmu sebelumnya tentang apa sih Tuhan dan sebagainya. Lebih menerima. Tapi kalau seseorang sudah punya, kayak Persia, mereka sudah menyembah api ya, Majusi, Romawi yang menyembah mereka Nasrani dan sebagainya itu, mereka punya, wah saya punya ini, saya punya prinsip gitu. Tapi orang Arab ya yang penting angon aja, mengembalakan kambing aja. Jadi mereka lebih mudah untuk menerima karena apa? Karena hati mereka ibaratnya masih kosong gitu loh. Mereka itu secara rohani kering tapi butuh sebetulnya. Nah ketika datang orang yang ngasih tahu, wah ini yang kita dulu sudah lama nantikan ini. Ini yang sudah lama kita nantikan, ada orang yang ngajarin kita siapa yang harus kita sembah. Akhirnya mereka yang dulunya itu menyembah berhala di Mekah yang saat itu ada 360 berhala. Bayangin di sekitar Ka'bah dulu itu ada 360 berhala. Dan hadirin bisa membayangkan Ka'bah zaman itu ataupun Masjidil Haram pada zaman itu bukan kayak sekarang, kecil dan sempit gitu kan. Jadi kalau 360 berhala, itu orang mau tawaf yang nabrak sini berhala, ini berhala lagi. Jadi saking banyaknya, itu kondisinya seperti itu. Sampai kemudian Fatu Makkah, berhala itu berhasil dihancurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sinilah kita bisa tahu teman-teman Allah betapa butuhnya hidayah untuk mereka yang sedang berada pada level yang paling terpuruk. Sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, butuh arahan, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah utus seorang nabi yang memiliki nama Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib dan seterusnya itu. Berhasil dalam kurun waktu yang sangat singkat 23 tahun. Dari yang awalnya cuma berapa orang ngikutin beliau menjadi ratusan ribu orang. Berawal dari apa? Berawal dari orang-orang Arab tadi itu, yang mereka awalnya adalah penyembah batu, paganisme. Yang mereka awalnya adalah orang-orang yang membunuh di antara anak-anak mereka. Di antara mereka adalah orang yang zalim kepada orang-orang lain. Di antara mereka ada orang yang kuat menghinakan yang lemah. Tapi kemudian Islam datang untuk menyamakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang mulia kita di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa. Bukan karena harta, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki. Itu hanya sebatas wasilah, sarana kita untuk mendapatkan
pahala atau malah sarana untuk mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya teman-teman rahimahullah, sebagai penutup, marilah kita selalu menjaga nikmat iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak akan pernah tergantikan dengan apapun. Dan kalau kita sudah mendapatkan itu, ingat, bukan terus kita akan hidupnya santai, hidupnya tenang tanpa masalah. Bahkan Allah pasti akan uji kita untuk membuktikan kita ini beriman beneran atau cuma bohong-bohongan. Sehingga jemaah, ketika ujian datang, ingat, dulu Nabi juga diuji, para sahabat Nabi juga diuji, yang berikutnya juga diuji, semuanya diuji. Kapan kita akan mendapatkan hasil ujian itu? Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah tempat ibtila, maka dunia disebut sebagai darul bala, sedangkan akhirat disebut sebagai darul jaza. Maka jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan jaza tanpa kita melewati bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap bala pasti ada jaza, pasti ada balasan. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita juga diberikan keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun kita berada, dan Allah memberikan kepada kita semuanya hidayah agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.